Yohanes 1 ayat yang ketiga, pembaca Alkitab memberikan judul yaitu salam ya. Salam dari penatua kepada ibu dan juga anak-anaknya dan juga kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran ya. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Puji Tuhan. Diberkati dia yang baca dan melakukan firman Tuhan. Saya memberikan judul pada pagi hari ini yaitu Shalom Immanuel ya. Judulnya Shalom Immanuel, artinya damai sejahtera dan penyertaan Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Sebagaimana kita tahu, kitab ini ditulis oleh Rasul Yohanes ya, atau murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Dia sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Makanya dia dipercayakan untuk menulis kitab ini, saudara-saudara ya. Puji Tuhan. Sebagai tujuan ditulisnya kitab ini ya, sebagai pembukaan atau introduction, bisa ditampilkan juga. Jemaat bisa belajar bersama-sama dengan saya. Tujuan dituliskan kitab ini pada 1 Yohanes yaitu melawan ajaran sesat ya. Dengan cara yaitu tetap tinggal di dalam ajaran Kristus. Ya. Dalam 1 Yohanes ayat yang ketiga, saudara catat saja, 1 Yohanes 3 ayat yang ketujuh. Di mana dikatakan situ, jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu, saudara ya. Dalam kitab ini juga membahas tentang adanya antikristus, saudara ya. Dan ajaran sesat itu sudah ada dari dulu. Bahkan sampai sekarang tambah banyak ajaran-ajaran yang sesat, saudara ya. Tapi firman Tuhan mengingatkan saudara-saudara bahwa kita harus melawan ajaran sesat itu. Jangan sampai kita terpengaruh. Ya, jangan sampai kita, kalau di pasal ini membahas itu, kita jangan sampai membuka pintu. Pintu hati kita jangan sampai kita buka. Kita harus lawan ajaran sesat itu. Agar kita tidak terkontaminasi, kita tidak terpengaruh ajaran itu, saudara. Kita harus lawan ajaran sesat itu dengan tetap tinggal dalam ajaran Kristus. Ajaran yang meyakinkan bahwa Tuhan itu menjadi manusia. Tuhan itu menjadi Kristus ya, untuk menyelamatkan kehidupan kita. Sehingga kita tetap tinggal dalam ajaran itu, saudara ya. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu agar jemaat bersukacita hidup di dalam kebenaran ya. 2 Yohanes 4 ya, tidak ada pasalnya cuma satu ya. Jadi 2 Yohanes 4 ya saudara ya. Dikatakan agar kita itu bersukacita ya. Ketika kita mendapati keluarga kita ya, jemaat, orang-orang yang kita kasih itu hidup dalam kebenaran, kita bersukacita saudara ya. Kalau ada jemaat atau orang-orang yang jatuh dalam dosa, kita doakan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus bersukacita ketika kita melihat saudara-saudara kita, saudara seiman kita itu hidup dalam kebenaran. Kita bersyukur mereka masih dalam jalannya Tuhan, mereka masih berada di ajarannya Kristus saudara ya. Jadi kita harus bersukacita. Kalau kita melihat teman-teman kita masih rajin beribadah, masih rajin melayani, ketika ada yang berdosa atau ada yang sudah tidak aktif lagi, kita doakan saudara ya. Itu adalah tujuan yang kedua saudara ya. Dari 2 Yohanes saudara ya. Dalam 3 Yohanes tujuannya yaitu dikatakan kita harus berbuat baik atau berbuat benar saudara. Karena itu adalah berasal dari Tuhan saudara. Kita harus berbuat baik, berbuat benar. Karena ketika kita berbuat baik, kita berbuat benar, yang kita lakukan adalah itu berasal dari Tuhan. Atau lahir dari Tuhan. Bukan Tuhan melahirkan saudara ya. Apa yang kita berbuat baik, berbuat benar itu lahir dari Tuhan atau berasal dari Tuhan saudara ya. Jadi Tuhan menganjurkan kita berbuat baik, Tuhan menganjurkan kita berbuat benar saudara ya. Karena apa yang kita lakukan itu kita berasal dari Tuhan. Kita masih tetap dalam ajarannya Tuhan, saudara ya. Amin, saudara-saudara. Nah, puji Tuhan. Demikian tujuan yang saya jelaskan pada pagi hari ini. Kita akan masuk kepada
beberapa hal penting yang saya ingin bagikan. Sebagai kata kuncinya, bagaimana supaya kita mengalami Shalom Immanuel itu, atau bagaimana kita mengalami damai sejahtera dan penyertaan Tuhan itu. Nah, biasa saya kalau kata kuncinya saya gambar kunci. Itu kata kuncinya supaya saya masuk kepada isi. Nah, ini isi dari firman Tuhan ya. Isi dari firman Tuhan yang pertama yaitu kita akan bacakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 8 ya. Hidup taat dan menjadi terang. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 8. Kita tolong Bapak Esron bacakan 1 Yohanes 2 7 sampai 8. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah yang baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Ya. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Dikatakan yang pertama saya simpulkan yaitu bahwa hidup kita harus menjadi taat dan menjadi terang, saudara ya. Dalam 7 bagian terakhir dikatakan kita harus mendengarkan firman Tuhan, saudara. Harus taat kepada firman Tuhan. Itu bagian yang pertama, saudara. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Apapun yang diperintahkan oleh Tuhan kita harus lakukan. Ketika Tuhan suruh mengampuni, kita mengampuni. Tuhan suruh mengasihi, kita mengasihi. Tuhan suruh kita beribadah, kita beribadah. Tuhan suruh melayani, kita melayani, saudara. Hidup yang taat kepada Tuhan adalah firman yang telah kita dengar setiap hari, setiap minggu. Kita lakukan, saudara. Maka ketika kita menaati setiap perintah Tuhan, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita menjadi pribadi yang sempurna, saudara. Kita itu menjadi sempurna setiap kita turuti dan taat firman Tuhan, saudara. Kita menjadi sempurna setiap saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita turuti dan kita lakukan. Kita menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan, saudara-saudara ya. Menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Kehidupan kita juga ya, agar jangan berbuat dosa, saudara-saudara. Karena ketika kita tidak taat kepada Tuhan, kita melakukan dosa, dia tidak akan menjadi sempurna, saudara. Dan ketika mungkin kita hilaf atau sengaja berbuat dosa, Tuhan bilang ada pengantara, ya, ada Yesus Kristus menjadi pengantara, penghapus dosa. Kalau kita salah dengan sengaja, dengan hilaf tidak sengaja, ya, dan kita diam-diam di dalam posisi yang salah, saudara. Kita berbalik kepada Kristus karena Dia adalah pengantara, ya, antara manusia dengan Allah, saudara. Sehingga setiap yang kita lakukan diampuni oleh Tuhan, ya. Karena kita mempunyai pengantara yaitu Kristus yang menebus dosa manusia, ya. Segala dosa apapun kita lakukan, kalau kita datang pada Tuhan, pasti Dia akan mengampuni, saudara, ya, segala kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus menjadi pribadi-pribadi yang taat, saudara. Taat itu ketika dibalik tetap taat, saudara ya. T-A-A-T, dibalik tetap dibaca balik T-A-A-T, tetap taat, saudara ya. Kita menjadi pribadi-pribadi yang taat, saudara ya. Dan juga kita menjadi terang, saudara. Kehidupan kita menjadi terang, saudara. Karena ketika kita terang di tengah dunia, di tengah kegelapan, saudara, dunia itu akan bercahaya, saudara. Kalau kita di sini semua sama-sama terang, saudara. Tapi tugas kita menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Di lingkungan saudara. Ya, kalau ada yang masih sekolah, kuliah, saudara harus menjadi terang di sana, saudara. Tempat pekerjaan, dalam keluarga, kita harus menjadi terang di sana, saudara. Karena ketika kita menjadi terang, ya, kehidupan kita akan terus bercahaya, saudara. Sama seperti ketika kita berbuat benar, kita akan menjadi seperti rembang tengah hari, ya. Panasnya itu sangat terang, saudara ya.
Kita akan menjadi seperti itu, saudara ya. Kalau kita hidup benar, saudara ya. Ya pernah kami waktu di Sulawesi, saudara-saudara, tengah hari tua, kalau di sana bilang tengah hari tua ya. Orang bilang siang bolong, saudara ya. Orang waktunya tidur, ada bapak-bapak, dia datang, bawa pampers dua plastik. Dia bilang, Pak Pendeta ini saya kasih gratis pakai. Puji Tuhan ya. Di tengah hari tua ada yang datang bawa berkat, saudara. Tapi yang berikutnya kalau udah habis, beli sendiri, saudara. Itu cuma promosi, saudara. Tapi puji Tuhan ya, di tengah hari tua ada yang datang bawa berkat, ya itulah. Kalau kita hidup benar, saudara. Amsal berkata kehidupan kita akan menjadi terang seperti rembang tengah hari, saudara. Tugas kita menjadi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, hidup taat, hidup menjadi terang dimanapun kita berada, saudara. Sehingga orang lain itu akan bercahaya, orang yang lain belum kenal Kristus, ya, akan melihat terang dalam kehidupan kita, saudara ya. Memang saudara-saudara, ketika kita menjadi terang, ya, di tengah dunia terkadang ada tantangan, saudara ya. Rasul Yohanes juga ketika dia menyampaikan Injil, saudara, mereka mendapatkan tantangan. Ya, di situ muncullah istilah antikris ya dalam kitab 1, 2, 3 Yohanes itu, saudara. Ada tantangan antikris, orang-orang yang anti kepada pengikut Kristus, saudara. Sehingga ketika saya pelajari ini, kapan antikris ini muncul, saudara ya? Antikris muncul itu ketika Yesus mengakui dirinya adalah Mesias atau Kristus, saudara. Dalam Matius 16 ayat 16 berkata, Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Jadi di situ tersebar, oh Yesus adalah Mesias. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku? Ada yang bilang, nabi inilah, nabi itulah. Tetapi Petrus yang peka akan suara Tuhan, dia berkata, engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup di situ mulai tersebar bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan oleh orang Israel, saudara ya. Kemudian dalam Yohanes 4 ayat 26, ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, Yohanes 4 ayat 26 berkata, perempuan itu berbicara kepada Yesus. Dia berkata, kami orang Israel memang percaya akan datangnya Mesias atau Kristus. Yesus berkata, akulah dia. Akulah Mesias. Ketika perempuan itu yakin Yesus adalah Mesias dan Kristus, ia menyampaikan kepada penduduk di Samaria. Semua orang menjadi percaya, saudara-saudara ya. Mereka menjadi pengikut Kristus. Tetapi ada juga yang tidak percaya. Yaitu para ahli Taurat dan orang-orang Yahudi yang percaya dengan Taurat dan perjanjian lama. Mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai Kristus, saudara ya. Disitulah mulai muncul antikristus. Orang-orang yang anti dengan Yesus sebagai Kristus, saudara-saudara ya. Karena mereka melihat, wah, hanya seorang tukang kayu. Bahkan Yesus sendiri sebagai tukang kayu, saudara. Jadi mereka tidak percaya latar belakang daripada Yesus. Sebenarnya kalau kita melihat tanda-tanda dan juga kebenaran firman Tuhan, sebenarnya mereka itu sudah yakin, sudah benar ya, bahwa Yesus itu sudah dikatakan adalah Mesias, saudara ya. Bahkan ketika Yesus lahir, sudah dituliskan dalam Lukas 2 ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ada saksinya malaikat, ada saksinya gembala-gembala yang mengembalakan domba-domba di padang. Itu banyak saksi. Karena mereka tidak mau percaya. Nah, makanya antikristus itu dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang dari kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh. Itulah orang-orang Yahudi yang para ahli Taurat yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Itu menurut ya perspektif saya, sudut pandang saya sebagai Tuhan, Kristus itu lahir dari kata orang-orang yang anti dengan Kristus, saudara. Mereka tidak mau mengakui ya, saudara. Itulah ciri-ciri antikristus. Ada perbedaan antara antikristus dan anak Kristus, saudara. Antikristus yaitu
akan bangkit nanti satu pemimpin antikristus. Ketika Yesus datang kedua kali mengangkat orang-orang percaya, akan bangkit satu pemimpin antikristus. Karena akan banyak pengikutnya, saudara. Mereka adalah dikatakan orang-orang yang tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Mereka adalah pendusta yang tidak mengakui Yesus sebagai Kristus, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tidak mau mengakui Bapa dan Anak. Itulah ciri-ciri antikristus, saudara ya. Tetapi kita yang percaya kepada Kristus, atau saya sebut sebagai anak-anak Kristus, ciri-cirinya yaitu kita ini diurapi oleh Tuhan. Ya. Kita ini diurapi oleh Roh Kudus, sehingga kita sudah tertanam dalam hati kita, ya, sudah terpatri, termeterai bahwa Yesus itu adalah Kristus, Yesus itu adalah Tuhan, saudara ya. Sehingga tidak mampu digoyahkan oleh ajaran apapun, saudara ya. Dan juga ciri-ciri anak Kristus yaitu selain diurapi, dia mempunyai pengajaran atau doktrin dan dogma yang paten, saudara. Kalau doktrin manusia yang buat bisa berubah, saudara. Kita melihat masalah pemerintahan ya, bisa berubah konstitusi. Saya tidak masuk ke ranah politik ya, saudara ya. Saya memberikan contoh ya, kita melihat saudara Gibran ya. Sebenarnya dia tidak bisa ikut karena masih umurnya di bawah 40. Tapi karena ada perubahan konstitusi, ya doktrin yang dibuat manusia akhirnya bisa ikut. Ya, batas umur sebenarnya 40 menjadi presiden ya. Ketika ada yang komplain, mereka melihat dari beberapa tahun yang lalu, Megawati juga sebenarnya belum bisa ikut jadi calon presiden. Karena dia hanya lulusan SMA waktu Megawati ikut ya. Karena standarnya harus S1. Maka Megawati ikut, dirubahlah konstitusi itu. Boleh ikut meskipun biar SMA. Ya itulah contoh doktrin manusia yang bisa berubah. Tetapi firman Tuhan ini, dogma dari firman Tuhan tidak bisa berubah, tidak bisa diubah. Satu orang hebat pun, profesor, doktor, master, apapun, tidak bisa merubah firman Tuhan. Satu titik pun, satu koma pun tidak ada yang bisa berani berubah. Ini sudah paten, sudah dikanonisasi, sudah dipatok. Tidak boleh lewat dari patokan ini, saudara. Itu ajaran daripada kita pengikut-pengikut Kristus ya. Kita adalah orang-orang yang diurapi dan menerima pengajaran daripada Kristus, saudara. Ini adalah dogma, tidak bisa dirubah. Karena Tuhan berkata dalam Wahyu, barang siapa menambahkan firman Tuhan, akan ditambahkan malapetaka. Siapa yang berani? Ya, tidak ada yang berani. Makanya kita orang Kristen tidak berani menambahkan dan mengurangkan. Karena ini adalah dogma. Kalau doktrin manusia bisa dirubah, saudara ya. Meskipun pemerintahan bisa dirubah, saudara. Tapi firman Tuhan, dogmatika ini tidak bisa dirubah. Karena kita sudah menerima pengajaran ya daripada Tuhan Yesus Kristus ya, saudara ya. Coba kita bacakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke 27, saudara ya. Tadi yang saya jelaskan ini ayatnya, saudara ya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi, sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Ya, puji Tuhan. Orang-orang di dalam Kristus, mereka diurapi sama-sama seperti kita, saudara. Kita ini diurapi Tuhan dengan pengajarannya, saudara. Karena pengajaran daripada Tuhan itu bukan cuma omon-omon, saudara. Ini benar, tidak berdusta, saudara. Pengajaran dari firman Tuhan itu benar. Tidak bisa dirubah, saudara. Oleh apapun, oleh pangkat tinggi apapun tidak bisa merubah firman Tuhan. Karena kita menerima pengajaran dari sorga, saudara. Makanya muncul pertanyaan itu. Orang-orang Yahudi dengan Yesus. Mereka bertanya, baptisan Yohanes itu dari mana, saudara?
Kalau mereka orang-orang Yahudi menjawab dari bumi, oh dilempar dengan batu saudara. Berarti baptisan Yohanes itu adalah dari sorga. Jadi kita dibaptis selam ini saudara. Bukan aturan manusia, ini aturannya Tuhan. Sehingga kita harus dibaptis selam saudara. Sesuai dengan firman Tuhan. Yesus pun dibaptis selam. Itulah pengajaran yang kita terima. Bukan aturan GPDI yang mau buat-buat sendiri. Tidak saudara-saudara. Karena baptisan selam itu berasal dari sorga. Pengajarannya Tuhan itu yang kita terima dari sorga saudara. Bukan dari bumi saudara. Ya, orang yang di dalam Kristus itu, dia akan tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan tetap tinggal dalam kita saudara. Itulah perbedaan antara anak-anak Kristus dengan antikristus saudara. Sekali lagi antikristus itu mereka adalah penyesat, pendusta. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Tidak percaya kepada Bapa dan Anak saudara. Tapi kita adalah anak-anak Kristus. Kita adalah orang-orang yang percaya pada pengajarannya. Kita diurapi, pengurapan kita langsung dari Tuhan. Sehingga kita tetap tinggal dalam pengajarannya Tuhan saudara. Amin saudara. Coba kita melihat ayat tambahan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-7 saudara. Sebagai ayat referensi untuk menjadi terang dunia saudara ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam Maksud saya surga. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7 saudara ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Ya puji Tuhan. Sebagai ayat referensi untuk jadi terang saudara. Dikatakan bahwa jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa saudara ya. Kita harus menjadi terang dimanapun berada sehingga kita dapat bersekutu dengan orang-orang lain, dapat jadi berkat dimanapun kita berada, sehingga orang-orang senang dengan kita. Saya suka dengan jemaat GPD itu, dia kalau minta nasihat, dia kasih nasihat yang benar. Kalau sama teman-teman yang lain yang jauh dari Tuhan, kalau dikasih pendapat yang negatif, pukul dia, ajar dia. Ya, itu kalau nasihat dari orang dunia. Tapi kalau nasihatnya orang Kristen, apalagi anak-anak GPD, kita harus menjadi terang, ya, harus menjadi berkat, harus mengampuni, harus saling mengasihi, itu dah. Tujuan kita menjadi terang di mata dunia, saudara ya. Sehingga kita juga dapat bergaul di mana saja saudara ya. Kemarin di tetangga ada yang meninggal saudara. Saya kaget Pak RT bilang, "Pak, ada yang meninggal di sebelah." "Oh iya, tunggu ya." Saya mandi, saya ya biar cuma bantu-bantu atur kursi, pegang-pegang tangga supaya yang orang-orang yang kerja di musola itu nggak jatuh ya. Biar cuma atur kursi, pegang-pegang tangga, bersih-bersih sedikit, rapiin bangku ya. Begitulah kehidupan kita. Jangan cuma nanti yang meninggal Kristen baru kita ngelayat saudara. Bagaimana kehidupan kita menjadi terang di tetangga, di lingkungan. Kita harus menjadi terang sehingga terang kita bercahaya ya di mata dunia. Amin saudara. Puji Tuhan saudara ya. Hidup kita harus menjadi hidup yang taat dan menjadi terang saudara. Ketaatan daripada Yohanes ya. Kita akan melihat ketaatan daripada Yohanes. Markus 1 ayat 20. Saya minta tolong dibacakan. Markus 1 ayat yang ke-20. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Ya, puji Tuhan. Ini yang Yesus panggil adalah anak-anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus, saudara ya. Kita lihat ya. Yohanes ada orang tuanya, ada ayahnya. Ketika dia dipanggil, dia taat, dia mengikuti firman Tuhan. Dia taat
Dia mengikuti Yesus, saudara-saudara. Ketika dia dipanggil, dia punya pekerjaan sebagai nelayan. Tapi dia tinggalkan, dia ikut, dia taat pada firman Tuhan, saudara-saudara. Harga ketaatan itu terkadang, ya kita harus ya meninggalkan kesenangan dunia, keenakan dunia, keindahan mata. Terkadang kita harus meninggalkan itu untuk mengikuti Tuhan, untuk taat pada Tuhan, saudara. Yohanes ikut Yesus bukan pelarian, tapi karena dia mau taat, saudara. Karena dia tahu dia dipilih sama dengan Saidos, dengan saudara. Saudara tahu itu saudara dipilih, saudara. Makanya saudara harus taat. Saudara sadar saudara itu dipilih. Sehingga saudara harus taat kepada Tuhan. Dipilih untuk dipakai hal dengan luar biasa. Untuk menuliskan kitab-kitab, bahkan kitab Wahyu, kitab nubuatan. Kalau Yohanes tidak ikut, tidak taat, cuma jadi nelayan terus. Cuma kumpulkan harta dunia. Tapi kehilangan harta sorga, saudara. Tapi Yohanes tahu dia dipilih, hanya dia ikut. Dia rela meninggalkan ayahnya, dia rela meninggalkan pekerjaannya, saudara. Hanya untuk mengikuti Tuhan. Itulah harga ketaatan. Kadang kita harus meninggalkan keenakan dunia. Ya, kefanaan dunia hanya untuk mengikuti Tuhan. Tapi ada harga yang Tuhan bayar juga, saudara. Kita meninggalkan membayar harga untuk mengikuti Tuhan. Ada harganya juga yang Tuhan bayar kepada kita. Kita menjadi orang-orang yang hebat di mata dunia. Amin. Mungkin belum sekarang. Suatu saat nanti, saudara itu akan bercahaya. Amin. Seperti rembang tengah hari. Terus bercahaya, saudara-saudara ya. Puji Tuhan, kita akan masuk pada poin yang kedua. Poin yang kedua kita akan melihat di dalam 1 Yohanes 3, saudara ya. Jadi kitab 1 Yohanes saya bagi dua ya. Sekarang kita akan masuk poin yang kedua. 1 Yohanes 3 ayat 7-8. Atau dibacakan oleh Bapak Hesron. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari muranya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya, puji Tuhan. Coba kita bacakan lagi di dalam ayat 18-19, saudara ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Ya, puji Tuhan. Ini lebih pas ayatnya. Bahwa kita harus hidup di dalam kasih Allah dan kebenaran, saudara-saudara ya. Ayat 18 saya bahas tentang hidup di dalam kasih, saudara-saudara ya. Kita tahu ya betapa besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengurangkan anaknya yang tunggal ya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita ya. Dia begitu mengasihi kita, saudara ya. Besar kasihnya. Kita yang dahulu adalah hamba dosa. Ketika kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan, kita disebut menjadi anak-anak Allah, saudara. Begitu berbangganya kita, saudara-saudara. Lalu dikatakan hamba, sekarang dikatakan anak-anak Allah. Itu adalah kasih Allah yang begitu besar kepada kita, saudara-saudara. Kita yang tidak dianggap, dia dianggap menjadi anak-anak Allah, saudara. Kita yang adalah bangsa kafir, tapi kalau kita dengar istilah sekarang, kita adalah Israel rohani, saudara. Israel cangkokan, saudara-saudara ya. Kita bersyukur. Kita dulu tidak termasuk dalam cangkokan itu, tapi karena kita percaya akan keselamatan itu datang daripada Yesus Kristus yang diutus oleh Allah, makanya kita beroleh sebuah penghargaan itu ya. Dari hamba menjadi anak-anak Allah, saudara ya. Patutnya kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Saudara bisa renungkan kebaikan Tuhan, saudara-saudara. Di mana dahulu saudara jauh dari Tuhan, tapi sekarang saudara boleh ya beroleh kasih karunia Tuhan.
boleh disebut menjadi anak-anak Allah, saudara-saudara. Itu suatu kasih yang besar Tuhan berikan kepada kita, saudara ya. Nah, ketika kita menjadi anak-anak Allah, ada dua perbedaan, saudara, antara anak-anak Allah dengan anak-anak dunia, saudara. Dalam pasal 3 ini, saudara, anak-anak Allah itu berbeda dengan anak-anak dunia. Kalau anak-anak dunia, ketika Yesus datang yang kedua kali, mereka akan tertinggal ya. Orang-orang dunia yang oleh dosa, yang terlena oleh dosa, saudara, mereka akan tertinggal, tidak mengalami pengangkatan. Mereka akan mengalami antikris, tantangan yang besar akan dihadapi nanti, siksaan yang berat, yang begitu keras. Mereka akan mengalami itu. Itulah posisi anak-anak dunia. Mereka akan tertinggal, ya. Sehingga keselamatan itu harus dibayar dengan nyawa, saudara. Tetapi perbedaan antara anak-anak dunia dan anak-anak Allah, ketika Yesus datang kedua kali, kita akan sama seperti Kristus, akan disingkirkan, akan mengalami pengangkatan. Amin, saudara-saudara. Itu perbedaan antara anak-anak dunia dan anak-anak Allah, saudara. Patut bersyukur. Dahulu adalah hamba dunia, dahulu adalah hamba dosa, tapi ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk percaya kepada Yesus, kita menjadi anak-anak Allah dan patut dan layak diselamatkan. Kita menerima pengangkatan itu, saudara. Ya, kita akan mengalami, kalau di istilah dunia biasa kita dengar gravitasi bumi, ya, tapi kita akan mengalami itu gravitasi sorga, saudara. Kalau benda ke tanah, saudara, kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita akan diangkat. Meskipun kita punya berat badan, tapi kalau kita anak-anak Allah yang hidup benar, kita akan diangkat, saudara. Singkirkan, berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah ya, hidup dalam kasih Allah. Itu besar kasih Allah pada kita, saudara. Sama kayak perbedaannya, kalau apa perbedaan mata air dengan air kelapa? Ya. Kalau mata air itu dari atas jatuh sampai ke laut. Tapi kalau air kelapa dari bawah naik ke atas, saudara ya. Kita akan, saudara ya, akan disingkirkan, akan diangkat. Anak-anak Allah akan diangkat, tidak mengalami siksaan antikris. Ya, saudara, ada yang masih berpikir ya. Betul juga ya, air kelapa kenapa bisa naik ke atas ya, saudara ya. Itulah rahasia kuasa Tuhan, saudara ya. Nah, saudara, hidup di dalam kasih Allah, saudara, dan kebenarannya berarti kita juga harus hidup, saudara. Harus hidup kudus. Tuhan, saya sudah berapa hidup kudus, tapi saya belum mendapatkan jawaban. Kita harus sabar menunggu waktu Tuhan, sehingga kita akan, doa kita akan dijawab oleh Tuhan saat kita hidup benar di hadapan Tuhan, saudara ya. Hidup kudus di hadapan Tuhan, saudara ya. Sehingga ketika Allah mengasihi kita, kita juga mengasihi Allah, saudara. Mengasihi sesama, bahkan dikatakan bukan kalau boleh, saudara, tapi mengasihi itu wajib bagi orang Kristen, saudara, wajib. Karena itu adalah ciri khas kita. Karena kalau perjanjian lama dahulu, gigi ganti gigi, saudara. Tapi ketika Yesus memberikan perintah baru, yang sudah ada di abad ke-1, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi, saudara. Berilah, ya, dipikirimu kalau ditampar di kanan, saudara. Sebenarnya dalam terjemahan lamanya lebih bagus itu, biarlah ya, bukan berilah ya. Kasih ini kanan, ditampar kiri ini kanan. Nah, terjemahan lamanya lebih bagus ya. Biarlah ya, sudah ditampar pipi kiri, biarlah tampar pipi kanan. Itu terjemahan lamanya, saudara ya. Nah, itulah saudara ya.
kita harus membalas kasih Allah dengan kita juga mengasihi Allah, saudara ya. Sehingga bukan cuma dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sama juga, ya, doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan karena kita mengikuti taat perintah Tuhan, saudara ya. Di antara poin satu dan kedua yang saling berkaitan. Taat pada perintah Tuhan, turuti perintah Tuhan, maka kita menjadi sempurna. Setiap kita menaati firman Tuhan, kita terus disempurnakan, saudara-saudara ya. Makanya kita tidak boleh melalaikan sesuatu dan membuang yang lain, saudara-saudara ya. Kita harus terus belajar supaya kehidupan kita jadi sempurna, saudara-saudara ya. Kita harus hidup dalam kasih Allah dan kebenarannya. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan berarti juga kita harus berani menolak ajaran-ajaran yang palsu. Ajaran-ajaran yang sesat seperti yang saya jelaskan. Makanya ini berkaitan, saudara-saudara. Poin satu dan kedua ya. Kita harus berani menolak itu ya. Karena dalam kitab Yohanes ini 1, 2, 3 Yohanes itu ada ajaran tentang ajaran sesat. Ada nabi-nabi palsu muncul. Sehingga menyesatkan ya jemaat-jemaat yang baru belajar firman Tuhan. Kita juga harus berani menolak. Apalagi kalau ada yang datang ke rumah bawa ajaran-ajaran yang lain, saudara ya. Seperti saksi Yehova, ya. Namanya bagus, saksi-saksi Allah Yehova, saudara-saudara. Tapi pengajaran yang mereka berikan ada satu yang penting, yaitu tidak mau ke Yesus sebagai Tuhan. Hanya mau ke Yesus sebagai anak Allah dan juga utusan, saudara-saudara. Padahal firman Tuhan sudah mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Memang belajar firman Tuhan itu kita harus menggabungkan semua ayat ya. Tidak boleh kita ambil yang satu, buang yang lain, saudara. Kita harus semakin disempurnakan lewat firman Tuhan, saudara ya. Sehingga kita juga berani menolak ajaran-ajaran seperti itu, saudara ya. Karena apa, saudara? Kita harus menolak ajaran seperti itu. Karena Roh Kudus memberikan kita kepekaan dalam hidup kita. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, saudara-saudara. Amin. Roh kita lebih besar daripada roh dunia, saudara. Sehingga kita mampu mengalahkan dunia dan tantangannya dan cobaan dunia. Karena kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita hidup di dalam kasih, saudara ya. Coba kita melihat pasal 4. 1 Yohanes 4. Dibacakan saja, saudara sudah mengerti. Tinggal saudara melihat, saudara-saudara. 1 Yohanes 4. Ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-12. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya seumpama sempurna di dalam kita. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Ini adalah pelajaran kasih yang sudah lengkap. Ya, saudara catat saja, saudara-saudara ya. Saudara rasa penjelasannya sudah sangat jelas ya, dan sangat sempurna firman Tuhan yang bacakan tadi, saudara ya. Kita harus hidup dengan kasih, saudara-saudara, supaya kita itu semakin disempurnakan dengan kita mengasihi Allah dan sesama, saudara-saudara ya. Coba kita melihat, ini ayat yang penting. Yohanes 13 ya. Yohanes 13 ayat 21, saudara ya. Ini ya saudara, kenapa
Kenapa Yohanes sampai disebut murid yang dikasihi, saudara ya? Coba kita bacakan. Yohanes 13 ayat 21 sampai 27 ya. Yohanes 13 ayat 21 sampai 27. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkan Yesus. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, Ya, murid bersandar dikasihi. dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimasukkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Disinilah mengapa Yohanes itu disebut sebagai murid yang dikasihi, saudara. Karena dia mampu mengungkapkan pengkhianatan daripada Yudas, saudara ya. Ketika Tuhan bilang ada yang ingin mengkhianati aku, yang akan menyerahkan aku. Di situ datanglah Yohanes yang dikasih, dia bertanya, dia mendekat kepada Yesus ya, bersandar kepada Yesus. Kemudian Simon Petrus kode, kode mata mungkin ya, atau kode tangan, tanya-tanya siapa itu yang berkhianat, yang akan menyerahkan. Hanya Yesus ditanya oleh Yohanes ya, siapakah dia? Yesus dengan terang-terangan yang menyerahkan aku adalah Yudas Iskariot. Di situ jelas, saudara. Karena Yohanes ini dia adalah mau siapa itu yang menyerahkan. Kalau Yohanes tidak mendekat kepada Yesus tidak akan ditahu pada saat itu, saudara. Tapi karena Yohanes ini dia dikasihi oleh Tuhan, makanya dia diberitahu. Dan kita semua mengetahui lewat ayat ini, saudara. Itulah ya. Ketika saya dan saudara menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, saudara pun ketika bertanya akan Tuhan kasih tahu. Tuhan, bagaimana ini usaha saya? Bagaimana ini keluarga saya? Bagaimana istri saya, suami saya, anak-anak saya? Tuhan, bagaimana ini? Tapi dengan syarat saudara harus mendekat kepada Tuhan, ya. Bertanya kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, mendekat artinya harus banyak berdoa, Tuhan bagaimana ini? Kasih solusi dong atau apa, ya. Harus mendekat kepada Tuhan. Coba kalau kita jauh, bangun pagi tidak berdoa, bangun pagi cari kopi, ya. Bangun pagi langsung nasi goreng atau apa. Bagaimana Tuhan mau dengar isi hati kita, saudara. Menjadi murid yang dikasihi Tuhan, Yohanes juga harus membayar harga, dia mendekat pada Tuhan. Bukan jauh-jauh. Tuhan tidak sopan juga, dia mendekat pada Yesus. Ya, dia bertanya, akhirnya di sini tersingkap bahwa Yudas itu adalah yang akan menjual Yesus, saudara. Pelajaran dari kita, yang kita ambil dari hal ini adalah untuk menjadi anak-anak Allah yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mendekat pada Tuhan. Dengan doa, ya, dengan membaca firman Tuhan. Pertanyaan kita akan dijawab oleh firman Tuhan. Lewat siang hari ini, ya, pergumulan saudara itu akan dijawab oleh Tuhan. Tantangan yang saudara hadapi akan dijawab lewat firman Tuhan, saudara. Kami hanyalah suara. Ya. Tapi Tuhan itu dia mampu berfirman dan berbuat bagi saudara. Amin, saudara-saudara. Masalah apapun yang saudara hadapi pasti akan terjawab ketika saudara menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan ya. Bagian yang ketiga, kita akan bacakan di dalam 2 Yohanes 1 ayat 3, saudara ya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Ya, puji Tuhan. Itu tadi ayat pokok kita, saudara. Saya sengaja bacakan kembali. Jadi di situ dikatakan poin yang ketiga tadi, hidup ya, damai sejahtera dan juga penyertaan Allah, saudara. Ketika kita berhasil
Ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah yang seperti saya katakan tadi, ketika kita sudah dikasih oleh Allah, kita sadar itu bukan karena usaha saya, itu bukan karena kepintaran, ya. Yang membuat kita berhasil adalah karena damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita dan juga penyertaan yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari, setiap tahun. Tuhan menyertai kehidupan kita, bukan karena kita cantik, tampan, tak kaya, ya. Bukan karena itu, saudara. Karena kita mampu, kita merasa kita mampu, tapi karena kita sadar, saudara, ya, yang membuat kita merasakan damai sejahtera adalah karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Ini yang membawa kita sepanjang tahun ini. Adalah karena adanya penyertaan Tuhan. Karena Immanuel, Allah menyertai kita, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Untuk mendapatkan damai sejahtera juga kita harus, kalau kita melihat kitab 2 Yohanes ini, yaitu kita harus memberikan salam kepada orang yang lebih tua, harus memberikan salam kepada satu yang lain hal, ya. Karena Yohanes berkata, dia memberikan salam kepada ibu dan juga kepada saudara-saudara dan juga kepada orang-orang yang lain, saudara, ya. Sehingga hubungan itu, damai sejahtera itu antara satu dengan yang lain itu terbangun, saudara-saudara. Saling mengasihi, saudara, antara hubungan yang satu dengan yang lain, saudara-saudara, ya. Untuk mendapatkan penyertaan Allah juga kita harus hidup benar, saudara-saudara, ya. Sehingga penyertaan Tuhan itu bukan cuma di tahun ini, saudara. Ketika kita hidup benar, penyertaan Tuhan itu akan kita alami sepanjang masa, sepanjang kita hidup, saudara. Damai sejahtera dan penyertaan Tuhan itu akan kita alami sepanjang kita hidup, akan sampai selamanya, saudara. Ya. Dalam penyertaan Tuhan, seperti yang saya katakan kembali, saya harus katakan kembali, ada tantangan yaitu antikris dan juga ajaran-ajaran sesat, seperti yang saya katakan tadi. Di pasal yang di kitab 2 Yohanes ini, saudara-saudara, Yohanes juga mengingatkan ada penyesat, ada tantangan antikris. Ya, dikatakan kita harus waspada, jangan sampai kita kehilangan pegangan, jangan sampai kita kehilangan keselamatan yang Tuhan sudah beri. Kita harus jaga itu, waspada. Ya, penghujung tahun ini, di penghujung akhir zaman ini kita harus waspada, jangan sampai kita kehilangan keselamatan yang Tuhan sudah berikan, saudara, ya. Sehingga kita mampu melewati tantangan itu, saudara-saudara. Sehingga Yohanes ini adalah murid paling umur panjang, saudara-saudara. Yang lain sudah mati, cahit, dibunuh, dipenggal, ya. Tapi Yohanes ini masih Tuhan pakai dengan luar biasa sampai dia, ya, umur panjang, sampai dia masih menuliskan kitab yang paling terakhir itu kitab Wahyu. Jadi percayakan oleh Tuhan, saudara-saudara, ya. Penyertaan Tuhan itu pada murid yang dikasihi itu sampai pada kitab Wahyu, sampai dia menuliskan kitab Wahyu, saudara-saudara, ya. Coba kita melihat di dalam Wahyu 1 Wahyu 1 ayat 9 sampai 11. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh Kudus, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, Ya, ke Efesus, cukup ke Smyrna. kita lompat ke pasal 22 ayat 8, ya. Wahyu 22 ayat 8, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan aku, ya. Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat
yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Kita melihat penyertaan Tuhan kepada murid yang dikasihi. Bukan cuma kata-kata, saudara. Tapi nyata penyertaan Tuhan kepada Yohanes. Sampai di kitab terakhir pasal 22 ini, Tuhan terus menyertai Yohanes, saudara. Menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan itu nyata, saudara. Meskipun ada tantangan ujian tadi, Yohanes bilang dia berada dalam kesusahan, ya. Dikatakan tadi dalam Wahyu bahwa Yohanes ini berada dalam kesusahan. Dia dalam ketekunan menanti kedatangan Tuhan. Tetapi dia tetap setia menjadi anak sampai dia terakhir menuliskan kitab Wahyu pasal 22, pasal terakhir. Dia masih disertai oleh Tuhan, saudara, ya. Ya, jadi jangan saudara lemah ketika saudara mempunyai pergumulan, saudara, ya. Penyertaan Tuhan itu akan tetap ada, saudara, bagi kita yang mengasihi Dia. Amin, saudara-saudara. Di Tuhan, ya. Luar biasa firman Tuhan. Jika kita menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita bukan cuma mendapatkan berkat, tapi akan mendapatkan damai sejahtera, akan mendapatkan penyertaan Tuhan yang luar biasa di sepanjang hidup kita sampai selamanya. Ya. Yohanes bukan menuliskan asal-asal saja, dia dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga dia menulis dengan tuntunan, saudara-saudara. Tuntunan Roh Kudus, bahkan dia sampai tersungkur di kaki Tuhan. Murid yang dikasihi Tuhan saja sampai tersungkur ketika dia menyembah kepada Tuhan. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita di akhir, ya, akhir zaman ini. Mari kita tetap berdoa, merendahkan diri kaki Tuhan. Ya, saudara-saudara. Sehingga kita mendapatkan penyertaan Tuhan yang luar biasa, saudara, ya. Kita akan masuk pada poin yang terakhir. Masih ada haleluya ini, amin. Tidak ada. Poin yang terakhir yaitu hidup dalam percaya dan berbuat sesuatu. Ya. 3 Yohanes 1 ayat yang kelima, saudara, ya. 3 Yohanes 1 ayat yang kelima. Saling menolong dan perlawanan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Hidup sebagai orang percaya. Adapun walau mereka menghadapi tantangan dan cobaan, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang percaya, saudara. Mereka tidak ragu dan bimbang menghadapi apapun, karena ada Tuhan yang membuat iman mereka kuat, sehingga mereka tetap percaya dan yakin. Ya. Dan juga orang percaya itu harus berbuat sesuatu, saudara. Untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Dikatakan tadi, sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara. Sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Berbuat sesuatu. Bukan cuma orang-orang Kristen, tapi dikatakan orang-orang asing. Ketika kita mampu berbuat sesuatu, kita lakukan. Hidup sebagai orang percaya dan berbuat sesuatu. Apa yang bisa saudara lakukan? Lakukanlah untuk kebaikan Tuhan, saudara-saudara. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Pasti bukan cuma berbuat sesuatu. Pasti saudara bisa berbuat banyak. Ya. Amin, saudara-saudara. Bukan cuma berbuat satu, tapi berbuat banyak. Itu harus kita lakukan. Sesuatu yang harus kita lakukan yaitu dalam pasal ini, yaitu kita saling mendoakan. Saling mendoakan. Kalau ada jemaat yang lemah, kita saling mendoakan. Jemaat yang sakit, saling mendoakan. Ya. Ada jemaat yang ada orang lain yang jatuh dalam dosa, kita doakan. Ya, dalam pasal ini katakan orang berbuat dosa kita doakan supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Doakan satu sama yang lain. Ya, tadi di sekolah minggu anak-anak sudah diajarkan berdoa, saudara. Itu, saudara. Dari kecil diajarkan berdoa. Guru-guru sekolah minggu sangat semangat mengajarkan jemaat-jemaat
Meskipun ada yang lari sini lari sana, tapi mereka dengan sabar ya mengajarkan anak-anak kecil untuk berdoa ya. Itulah memang kerjaan berat juga ini ya, urus sekolah minggu ya, ngurus anak-anak, anak-anak sendiri, anak-anak orang lain harus diurus ya. Kami juga ketika sekolah minggu, urus sekolah minggu, urus anak-anak, urus anak-anak orang lain, saudara ya. Saya kalau lihat, saya itu kalau urus sekolah minggu, saya berdiri anak-anak yang kacau. Saya di situ. Saya lihat anak saya aman, oh sudah. Saya harus amankan yang ini ya. Apalagi yang laki-laki itu, wah kalau sudah ketemu, ya itu, ajarkan mereka ya untuk berdoa, saudara-saudara ya. Anak tadi semangat berdoa. Anak saya juga yang dua itu sedang suka-suka berdoa ya. Lagi suka berdoa ya. Biasa kalau mau tidur, Ikhlas doa sendiri, Fai doa sendiri, harus kami berdoa ya. Karena nonton-nonton di YouTube, berdoa jadi suka berdoa ya. Ya, anak apalagi yang kecil ini ya, lagi belajar berdoa meskipun salah-salah, berdoa ya. Berdoa papanya, habis itu dia sambung, Tuhan Yesus, berdoa buat papa diberkati, berdoa buat warga. Dia nggak mau tahu apa kata sambungnya, warga apa ya, maksudnya jemaat. Dia bilang, berdoa agar warga tidak main hujan. Saya juga kaget sendiri. Masa berdoa gitu? Habis berdoa baru diarahkan. Mas, jangan begitu, Fai berdoa. Masa berdoa agar warga tidak main hujan? Apa sambungannya ini? Habis itu baru diajarkan untuk berdoa. Berdoa agar jemaat warga diberkati, sehat, ya begitu. Baru mereka mengerti, saudara ya. Sebagai orang tua, harus diajar dari kecil mereka berdoa, saudara. Karena kita dikatakan dalam pasal ini kita harus saling mendoakan. Supaya apa? Supaya baik keadaanmu, supaya sehat. Ya, amin, saudara. Saling mendoakan. Karena itulah yang Tuhan pesankan pada pagi hari ini ya. Kemudian kita juga menjadi orang yang percaya, kita harus bersaksi. Dikatakan di depan jemaat bersaksi. Seperti Bapak Erson tadi bersaksi, luar biasa. Bersaksi, Tuhan tolong meskipun mengalami kecelakaan, tapi Tuhan tolong. Saya kira tadi bercanda karena saya dan Pak Erson bercanda tadi yang Om Iin. Saya kira karena terlalu senang Indonesia lolos ini 16 besar ya. Piala Asia, karena baru pertama kali Indonesia lolos ini, saudara-saudara. Dari tahun ada mungkin belum pernah lolos ya. Karena Bapak Erson suka bola, saudara ya. Saya dulu juga suka bola, saudara ya. Ya, jadi dikatakan kita harus bersaksi. Dimanapun kita berada, harus bersaksi ya. Kami di tempat pelayanan kami, saya ketika ditanya tentang baptis, saya bersaksi, saya bilang. Ada yang bilang gereja kan, kemana? Yang satu bilang, oh dibaptis itu saat masih bayi. Yang satu bilang dibaptis saat itu ikut CD, saat SMA. Itu mereka berdebat, saya masuk situ. Dibaptis itu sama seperti Yesus. Saya bilang kepada mereka, saya terang-terangan bersaksi. Yesus dibaptis, dia keluar dari air. Artinya supaya dosanya diampuni. Yesus dibaptis ketika dia berumur 30 tahun. Ya, puji Tuhan, hujan berkat ini ya. Jadi begitu, kita harus bersaksi dimanapun kita berada. Sampaikan firman Tuhan ketika pakai hikmat ya. Ketika Tuhan berikan hikmat, kita sampaikan dengan hikmat, dengan benar. Sehingga kehidupan kita menjadi orang-orang yang percaya, yang berani bersaksi, saudara ya. Dimanapun kita berada. Sehingga kesaksian kita itu menjadi berkat. Mungkin lewat kesaksian saudara, orang lain bisa menjadi semangat. Orang yang lemah dikuatkan. Orang yang belum kenal Yesus menjadi kenal Tuhan. Ya, kita harus bersaksi dengan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, saudara-saudara ya. Memang di dalam pasal yang 3 Yohanes ini juga ada tantangan juga, saudara-saudara. Dikatakan ada orang yang berbuat jahat. Tapi Tuhan bilang seperti yang saya katakan tadi, dalam tujuan kitab ini, bahwa kita jangan berbuat jahat, tapi berbuat baik. Karena itu berasal dari Allah, saudara. Dalam 3 Yohanes ini ada tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Ya. Ada orang-orang yang berbuat jahat, tapi Yohanes mengajarkan kita untuk berbuat baik ya.
Karena itu berasal dari Allah. Karena ketika kita berbuat baik, berbuat benar, kita tetap tinggal di dalam Allah, saudara-saudara. Ya. Sehingga ketika kita berbuat baik, berbuat benar, itu menjadi kesaksian, ya, tidak menjadi batu sandungan. Kehidupan kita menjadi berkat, menjadi cahaya dimanapun kita berada, jadi terang. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Ya. Kita melihat, saudara, ya, Yohanes, dia mempunyai pekerjaan, dia mempunyai orang tua, saudara. Ya. Tapi ketika Tuhan memanggil dia rela meninggalkan orang tuanya. Dia rela meninggalkan pekerjaannya untuk taat pada Tuhan. Dan Tuhan pakai dia dengan luar biasa dia, saudara. Dia mampu menyingkapkan pengkhianatan daripada Yudas, saudara. Dan dia mampu menuliskan, Tuhan pakai untuk menulis kitab Wahyu, saudara. Demikian juga dengan saudara. Ya. Yohanes mengalami tantangan. Ada anti-kris dalam perjalanan hidupnya. Tapi dia mampu setia melayani Tuhan sampai dia akhir hayat dia tetap setia. Tuhan pakai dengan luar biasa. Demikian juga dengan saudara, ya. Ketika saudara sudah taat beribadah, saudara taat melayani, saudara taat memberi bagi pekerjaan Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, saudara memberi hidup saudara untuk hidup sepenuhnya bagi Tuhan, Tuhan perhitungkan, saudara. Pengorbanan saudara, harga yang saudara bayar, Tuhan juga akan bayar harga bagi saudara. Ya, sama seperti Yohanes. Saudara juga akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin, saudara-saudara. Akan menjadi orang-orang yang berhasil, saudara, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Siapa yang tidak kenal Yohanes? Murid yang paling dikasihi, saudara-saudara. Orang yang lain berbicara jauh. Dia berbicara di pundaknya Yesus. Ya. Saudara adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ya. Mendekatlah kepada Tuhan dengan doa sama seperti Yohanes. Dekat pada Tuhan dengan bertanya kepada Tuhan. Sehingga saudara bukan cuma dikasihi, ya. Saudara Tuhan berkati dengan luar biasa. Sama seperti Yohanes. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, ya. Inilah firman Tuhan yang saya bawakan. Kita renungkan firman Tuhan. Ya, di akhir khotbah saya ingin menyanyikan pujian, saudara. Pujian ini adalah ya lagu ciptaan saya sendiri, saudara, ya. Sebenarnya saya lagi kurang enak sih, lagi kurang fit buat cipta lagu, saudara. Tapi karena waktu saya nyanyikan, istri saya suka dia nyanyikan. Saya bilang berarti gampang didengar ini, gampang dicerna, ya. Jadi saya coba bawakan, ya, supaya menjadi berkat. Ya, dahulu saya tidak punya gitar, saudara, ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan berkati. Akhirnya tahun 2026 saya memang suka-suka cipta lagu dulu, ya. Sehingga tahun 2006 saya buat album rohani sendiri, saudara. Ya, begitu dari yang tidak ada gitar sampai bisa buat musik sendiri, buat album, ya itulah. Ketika kita mengasihi Tuhan yang sungguh-sungguh, meninggalkan orang tua kita, meninggalkan pelayanan kita untuk Tuhan, Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa sesuai dengan talenta kita, ya. Jadi albumnya cuma khusus untuk daerah Sulawesi, ya. Saya sudah taruh di Makassar, di Manado, Palu semua, saya taruh Gorontalo. Ya. Puji Tuhan, ya. Kemudian saya ikut lomba Indonesian Idol, lomba ciptaan, ya. Meskipun tidak menang, tapi setidaknya sudah ada karya. Pernah ikut ya? Iya, pernah ikut. Meskipun tidak dapat, yang penting ada pengalaman begitu, ya. Maksudnya ada karya, saudara. Jadi saudara di tahun 2004 ini jangan berhenti berkarya, saudara. Buat sesuatu yang baru. Sehingga kalau itu dari Tuhan pasti akan berhasil. Ya, ciptakan karya-karya yang baik. Sambil musik dimainkan dengan lembut oleh pianis, ya, saya akan bacakan satu ayat. Bisa ditampilkan juga oleh multimedia. Matius 19 ayat 25 sampai 27. Enggak apa-apa musik dimainkan. Matius 19 ayat 25 sampai 27. Saya akan bacakan.
Matius atau bukan Matius, mana ya? Yohanes 19 kayak. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Ya, dapat. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27, dengarkan firman Tuhan sambil ditampilkan. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27 dengan judul Yesus disalibkan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu," yaitu Yohanes. Dia berkata kepada Yohanes, kemudian katanya kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya, saudara-saudara ya. Di antara 11 murid, satu sudah mati kan? Hanya satu yang ada di kaki Yesus disalib. Siapa saudara? Murid yang dikasih itu. Yang lain lari. Hanya satu yang tinggal di situ, di bawah kaki Yesus. Yohanes. Karena dia taat kepada Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Biarkan dia biarkan dia hidupnya. Kalau mati dia mati, saudara. Tapi dia tidak mati, saudara. Dia rela ada di kaki Yesus. Yang lain pergi entah kemana. Tapi dia setia di kaki Yesus. Dia taat. Ya, itulah. Makanya dia dikatakan murid yang dikasih Tuhan. Meskipun dia rela kehilangan nyawa, tapi dia mau tetap berada melihat Yesus mati. Tuhan yang dia cintai itu, saudara. Demikian dengan saudara. Meskipun saudara punya pergumulan yang berat, tetap berada di kaki Tuhan. Karena engkau akan dikatakan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nyanyikan yang dibantu oleh singers. Hidup taat dan menjadi terang, akan bercahaya di tengah dunia. Hidup benar dan dalam kasih Allah, akan dicintai dengan keselamatan. Percayalah pada Yesus dan berharap kepadanya. Ia kabulkan doa kita, seturut kehendak Tuhan. Ini kan pujian dari awal, sama-sama kita belajar. Hidup taat dan menjadi terang, akan bercahaya di tengah dunia. Hidup benar dan dalam kasih Allah, akan dicintai dengan keselamatan. Percayalah pada Yesus dan berharap kepadanya. Ia kabulkan doa kita, seturut kehendak Tuhan. Oh, Shalom Immanuel, Allah beserta kita. Damai sejahtera dari Bapa, beri karunia dan rahmat-Nya. Oh, Shalom Immanuel,
beserta kita. Dalam cobaan Dia buka jalan keluar. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, mujizat dinyatakan bagi kita. Sambil musik dimainkan, pujian ini saya berikan judul Salom Immanuel ya, supaya sesuai dengan judul khotbah saya ya, bahwa damai sejahtera Allah itu akan menyertai kehidupan kita ya, sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Kita angkat pujian dari awal, hidup taat dan menjadi terang. Jemaat bisa sama-sama belajar pujian ini. Haleluya. Hidup taat dan menjadi terang, akan bercahaya. Hidup taat dan menjadi terang, akan bercahaya di tengah dunia. Hidup benar dan dalam kasih Allah akan dicintai dengan keselamatan. Percayalah pada Yesus, percayalah pada Yesus, dan berharap kepadanya. Ia kabulkan doa kita seturut kehendak Tuhan. Oh, Shalom Immanuel, Allah beserta kita. Damai sejahtera dari Bapa, beri karunia dan rahmat-Nya. Shalom Immanuel, Shalom Immanuel, Allah beserta kita. Dalam cobaan Dia buka jalan keluar. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, mujizat dinyatakan bagi kita. Nyanyikan dengan lembut, dengan iman. Shalom Immanuel, Shalom Immanuel, Allah beserta kita. Damai sejahtera dari Bapa, beri karunia dan rahmat-Nya. Shalom Immanuel, Shalom Immanuel, Allah beserta kita. Dalam cobaan Dia buka jalan keluar. Yang sakit Dia sembuhkan, yang lemah Dia akan kuatkan, yang lemah akan berikan mujizat dalam kehidupan mereka. Kita Shalom Immanuel, oh Shalom Immanuel, Allah beserta kita. Damai sejahtera dari Bapa, beri karunia dan rahmat-Nya. Shalom Immanuel, Shalom Immanuel, Allah beserta kita. Dalam cobaan Dia buka jalan keluar. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, mujizat dinyatakan bagi. Mari kita bangkit beri bersama-sama, imani mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Shalom Immanuel, Allah beserta
beserta kita. Dalam cobaan, dibuka jalan keluar bagi saudara. Amin Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sakit Tuhan pulihkan dengan kuasa-Nya yang ajaib. Mujizat dinyatakan bagi kita. Sekali lagi, Shalom Immanuel. Allah beserta kita. Damai sejahtera dari Bapa, beri karunia dan rahmat-Nya. Shalom Immanuel, Shalom Immanuel. Allah beserta kita. Dalam cobaan Dia buka jalan keluar. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Mujizat dinyatakan bagi kita. Yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Mujizat dinyatakan bagi kita. Sekali lagi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Mujizat dinyatakan bagi kita. Mari sembah Tuhan. Glory, haleluya. Masuk dalam hadirat Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan menyembah Tuhan. Hadapi tantangan yang cobaan, tapi ingat ada Tuhan Yesus yang akan menolong kehidupan kita. Glory, haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Glory, haleluya, haleluya Yesus, Yesus. Pertolongan kami datang daripada Engkau Tuhan. Pertolongan kami datang daripada-Mu Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Glory, haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Tuhan. Tantangan yang kami hadapi Tuhan di tahun ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah akan dikuatkan. Yang menghadapi tantangan akan dibukakan jalan keluar. Mujizat-mujizatnya Dia letakkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan mengalami damai sejahtera dan juga penyertaan Tuhan. Dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami sama seperti Yohanes Tuhan. Yang setia dan taat kepadamu Tuhan. Yang lain pergi dan berlari. Tapi Yohanes tetap ada di kaki salibnya Tuhan. Untuk setia di hadapan Tuhan. Untuk taat di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan, ketaatan kami kepadamu Tuhan. Kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Engkau melihatnya. Engkau akan memberkati kami sama seperti Yohanes Tuhan. Engkau akan pakai dengan luar biasa kami. Menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang beroleh kemenangan. Orang-orang yang mengalami pemulihan dalam keluarga. Orang yang diberkati dalam usaha. Sehingga kami bukan melihat kami berhasil. Tapi kami merasakan Tuhan. Keberhasilan yang Kau berikan. Dalam kami bekerja Tuhan. Dalam kami melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian bagi Tuhan.
Kami imani firman-Mu Tuhan, tertanam dalam hidup kami dan memberkati hidup kami pada siang hari. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini dengan